Salam sejahtera, kembali lagi di Kopas Berita. Kali ini kita akan membahas tentang gaji pensiunan PNS Oktober 2025, simulasi perhitungan, dan ketentuan terbaru. Dan sebelum kita masuk dalam video berikutnya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar selalu mendapat berita dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Langsung saja berita ini kita kutip dari Rada Kediri. Dia mengatakan di sini, seiring dengan berbagai kebijakan baru di sektor kepegawaian, perhatian kini tertuju pada besar gaji pensiunan PNS 2025 dan bagaimana simulasi perhitungannya. Walaupun kenaikan gaji ASN aktif telah diatur mulai Oktober 2025, pensiunan PNS masih berada dalam kondisi lebih kompleks terkait realisasi penyesuaian. Tonton video ini, jangan di skip. Di sini kita akan membahas satu persatu. Situasi terkini dan dasar aturan. Menurut ketentuan yang berlaku sekarang, gaji pensiunan PNS masih diatur berdasarkan regulasi lama, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kerangka ini, perubahan besar terhadap gaji pensiunan belum secara resmi diberlakukan untuk Oktober 2025. Hal ini menyebabkan pensiunan belum dapat menikmati kenaikan langsung, meskipun ASN aktif sudah mulai mengalami penyesuaian pendapatan. Meski demikian, publisher ini membahas simulasi perhitungan berdasarkan wacana kenaikan yang sudah diumumkan untuk ASN aktif sebagai referensi, dengan harapan bahwa suatu kebijakan penyesuaian bagi pensiunan juga bisa diterapkan serupa di masa mendatang. Contoh simulasi perhitungan. Dalam simulasi yang banyak dibagikan di media, beberapa skenario perhitungan gaji pensiunan 2025 memperhitungkan kenaikan persentase yang sama atau proporsional dengan ASN aktif. Misalnya, seseorang pensiunan golongan 1 dan A yang saat ini menerima gaji pokok tertentu. Jika kenaikan diadopsi sebesar 8%, maka gaji pokok barunya akan naik 8% dari angka saat ini. 2. Bagi pensiunan di golongan lebih tinggi, misalnya 4 atau E, kenaikan simulasi bisa mencapai persentase lebih besar jika kebijakan pemerintah membedakan berdasarkan golongan dan masa kerja. Namun, simulasi ini murni bersifat prediksi dan belum menjadi dasar pembayaran resmi. Catatan dan hambatan realisasi. Beberapa faktor menjadi penghalang agar simulasi ini tidak langsung terrealisasi. 1. Keterbatasan anggaran negara. Penyesuaian gaji pensiunan dalam skala besar akan memberikan beban tambahan ke pos belanja rutin negara. 2. Kebutuhan regulasi turunan. Agar simulasi menjadi nyata, diperlukan aturan pelaksanaan di bawah. Peraturan Menteri, regulasi teknis yang mengatur cara pembayaran, rapel, dan mekanisme verifikasi data pensiunan. 3. Sistem administrasi dan data validasi. Data pensiunan harus mutakhir, akurat, dan diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. 4. Prioritas kebijakan. Pemerintah mungkin menempatkan prioritas kenaikan gaji ASN aktif terlebih dahulu, menyusul kemudian penyesuaian gaji pensiun secara bertahap. Harapan dan strategi ke depan bagi pensiunan. Simulasi ini membantu mereka memperkirakan potensi pendapat di masa mendatang jika kebijakan penyesuaian gaji pensiun akhirnya disetujui. Sementara itu, pemerintah dan pengelola sistem pensiun seperti TASP diharapkan melakukan kajian teknis lebih lanjut agar penyesuaian ini bisa berjalan adil dan berkelanjutan. Untuk saat ini, pensiunan PNS tetap akan menerima gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai aturan lama, namun publik dan pensiunan akan terus menaruh harapan agar kebijakan penyesuaian resmi segera direalisasikan dengan transparansi dan kepastian. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan sebelum saya mengakhirinya, jangan lupa Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar kami selalu memberikan berita terbaru dan dari kebijakan pemerintah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.